Hai, semangat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baik, apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersemangat. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang siklus air. Pada hari ini, muatan IPA, tema 8, subtema 1. Kita akan membahas tentang kompetensi dasar, menganalisis siklus air, dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Indikator yang akan kita capai anak-anak, menjelaskan manfaat dari air dan menjelaskan tahapan siklus air dengan benar. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Misalnya, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kemudian, air mengalir memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Manfaat air yang berikutnya adalah air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian, air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Selanjutnya, manfaat lain dari air yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Air bisa digunakan untuk mencuci, memasak, untuk minum, dan air juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Menjelaskan terjadinya siklus air. Tahapan siklus air dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama, penguapan atau bisa disebut juga dengan evaporasi. Tahapan yang kedua adalah pengembunan atau bisa disebut juga dengan kondensasi. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, hujan atau bisa disebut juga dengan presipitasi. Nah, sekarang perhatikan ya anak-anak, Ibu akan memberi penjelasan mengenai tahapan siklus air. Tahapan yang pertama dimulai dari evaporasi, yaitu air di permukaan bumi akan mengalami penguapan oleh panas. Kemudian, uap air akan menuju ke atmosfer. Setelah itu, uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian, titik-titik air tersebut jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Proses ini disebut juga presipitasi. Selanjutnya, aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Nah, selanjutnya proses siklus air akan terulang kembali. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah.
Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Kemudian, hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan juga aktivitas masyarakat. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai. Terlebih saat musim kemarau, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan sungai. Yang pertama, sungai sebagai sarana transportasi air. Kemudian, sebagai pengairan sawah. Selanjutnya, sebagai media tambak ikan dan udang. Nah, anak-anak, apa yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, air tidak pernah habis. Air senantiasa tersedia di bumi karena air selalu mengalami daur atau siklus. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama, sebutkan 4 manfaat air untuk kehidupan manusia. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan siklus air? Soal yang ketiga, apa istilah lain dari proses penguapan? Soal nomor 4, tuliskan proses siklus air secara urut. Dan yang terakhir, soal nomor 5, sebutkan 3 pemanfaatan dari sungai. Semangat mengerjakan!